Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi di channel Gembala Kristus. Semoga damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Setiap tahun tingkat kematian karena bunuh diri mengalami peningkatan. Ada banyak alasan mengapa orang bunuh diri, antara lain ekonomi atau keuangan, depresi, penyakit, dan lain sebagainya. Bunuh diri merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak dibenarkan. Alkitab juga mencatat ada 7 tokoh yang meninggal karena bunuh diri. Siapa sajakah tokoh Alkitab yang meninggal karena bunuh diri? Pertama, Simson. Simson adalah salah satu hakim Israel yang terkenal. Simson adalah seorang tokoh seperti Hercules yang menggunakan kekuatan fisiknya yang luar biasa untuk bertempur melawan musuh-musuhnya. Simson terpikat dengan perempuan dari lembah Sorek bernama Delila. Delila membujuk Simson untuk memberitahukan apa kelemahan Simson. Setelah beberapa lama di penjara, segenap kekuatan Simson dikembalikan oleh Allah. Dan dengan kedua tangannya, Simson memeluk tiang penyangga dan merobohkan kuil dewa Dagon. Simson ikut mati bersama orang Filistin setelah dia menghancurkan kuil Dagon pada saat terakhir hidupnya. Itulah kematian Simson, mati bersama musuh bangsanya, yaitu bangsa Filistin. Kedua, Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Sebagai Raja Israel, Saul berusaha membunuh Daud, yaitu raja yang dipilih Tuhan untuk menggantikannya. Suatu ketika orang Filistin berperang melawan orang Israel. Raja Saul bunuh diri karena diserbu oleh orang Filistin. Saul memilih bunuh diri karena ia tidak mau mati di tangan orang Filistin. Ketiga, pembawa senjata Saul. Nama pembawa senjata Saul tidak disebutkan di dalam Alkitab. Pada zaman itu seorang raja memiliki pembawa senjata. Ketika itu Saul meminta hambanya untuk membantu mati dengan cara menghunus pedangnya kepada Saul. Namun pembawa senjata Saul tidak mau. Di dalam 1 Samuel 31 ayat 5 berkata, ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Ini adalah salah satu bentuk kesetiaan atau loyalitas seorang hambanya kepada tuannya. Keempat, Ahitofel. Ahitofel adalah penasehat Raja Daud. Pada waktu Absalom putra Daud hendak menggulingkan Daud, Ahitofel meninggalkan Daud dan menjadi penasehat Absalom. Ahitofel dikenal sebagai seorang yang bijak. Ketika itu nasihat Ahitofel tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantungkan diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Kelima, Zimri. Zimri adalah raja kelima Israel. Ia memerintah hanya 7 hari di Tirza, Israel Utara. Zimri adalah salah satu panglima tentara Ela, raja Israel Utara. Ketika itu Zimri membunuh Ela. Setelah rakyat mendengar bahwa Zimri membunuh rajanya, seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. Dan dari Gibeton mereka mengepung Tirza. Ketika Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu, dan ia mati. Keenam, Abimelek. Abimelek adalah anak Gideon, seorang hakim Israel. Pada masa itu Abimelek menyerang kota Tebes untuk merebutnya.
Abimelek berusaha menerobos ke dalam menara kota untuk membakarnya. Tetapi ketika ia masih di depan pintu menara, seorang perempuan menimpakan batu kilangan ke atas kepalanya sehingga pecah. Malu kalau dikatakan ia dibunuh oleh seorang perempuan, Abimelek menyuruh bujang pembawa senjatanya untuk menghabisi nyawanya dengan sebilah pedang. Setelah melihat Abimelek mati, semua orang Israel berhenti berperang dan pulang ke rumahnya masing-masing. Ketujuh, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Namun Yudas yang telah mengkhianati Yesus. Yudas rela menjual Yesus demi 30 keping perak. Setelah ia mengkhianati Yesus, ia mencoba mengembalikan 30 keping perak, kemudian pergi dari situ dan menggantung diri. Itulah 7 tokoh Alkitab yang meninggal bunuh diri. Semoga bisa bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sahabat Gembala Kristus sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Tuhan Yesus memberkati.